Oke, eh, saya harap Anda bisa sambil coba juga ya. Anda buka Tinkercad, tadi Anda harusnya sudah bisa punya account dan masuk, kemudian Anda sudah familiar dengan halaman seperti ini. Jadi Tinkercad ini adalah platform online buatannya Autodesk. Buat Anda yang pernah ikut kuliah gambar pasti paham ya dengan perusahaan Autodesk ini, perusahaan yang sangat dikenal namanya di bidang computer aided design. Jadi mereka membuat platform yang namanya Tinkercad ini untuk memberikan experience design, termasuk 3D design. Dan yang akan kita pakai di kuliah kali ini adalah bagian sirkuit. Bagian sirkuit. Di bagian sirkuit ini ada kalau kita klik saja di sini, ada beberapa fitur yang menarik yang bisa kita pakai untuk simulasi ya. Oke. Di sebelah tengah yang besar ini adalah, anggaplah ini kanvasnya ya. Anda bisa pakai kanvas ini untuk merangkai rangkaian listrik apapun yang komponennya disediakan di samping ini. Lalu di sebelah yang ada di sebelah kiri ini jenis komponennya juga ada macam-macam ya. Yang paling default adalah yang basic. Basic ada beberapa komponen standar di sini. Lalu kalau Anda mau lihat semua ya Anda bisa ambil all ya. All ini dia akan sediakan berbagai jenis komponen di sini. Oke. Kemudian ada juga di sebelah bawah di sini kalau Anda cek, di sebelah sini Anda bisa cek Arduino board di sini ya. Arduino board di sini ada breadboard, ada yang Arduino jenis Arduino Uno, kemudian beserta beberapa komponen penyertanya. Kalau Anda lihat di starters all di sini, ini Anda sudah punya semacam rangkaian yang sudah dirangkai lebih awal ya, assembly namanya istilahnya. Oke. Kita ambil komponen yang dasar saja dulu di sini. Ada banyak sekali komponen dasar yang Anda bisa ambil di sini. Mulai yang sifatnya komponen pasif seperti ini, resistor, kapasitor, kemudian induktor, komponen-komponen input, komponen-komponen output, breadboard, microcontroller, IC, dan lain-lain. Oke, karena nanti Anda akan pakai board Arduino, yang board Arduino itu nanti akan memerlukan breadboard semacam ini, maka kita ambil dulu breadboardnya di sini. Bagi Anda yang belum familiar dengan breadboard ini adalah sebuah papan yang fungsinya untuk uji coba rangkaian ya. Jadi ini tidak dipakai untuk aplikasi yang realnya, tapi ini dipakai untuk uji coba. Di breadboard ini dia punya lubang yang nanti di sini bisa kita pasangi komponen, tapi ada aturannya. Jadi yang atas dan bawah, yang horizontal ini biasanya kita pakai sebagai garis atau lubang yang fungsinya memberi supply daya ya, supply tegangan. Makanya bisa di sini ada tandanya plus minus, di bawah juga ada plus minus. Jadi atas atau bawah ini kita bisa pakai sebagai jalur daya. Kalau Anda mau ikuti panduannya di sini, yang plus adalah untuk tegangan positif, yang minus untuk tegangan negatif. Dan
di lubang yang mendatar ini semua tersambung ya. Jadi yang negatif ini sekali Anda pasangi salah satu lubang, Anda hubungkan dengan negatif dari baterai, maka sepanjang garis ini akan terhubung ke negatif. Demikian juga yang plus. Satu lubang saja Anda pasangi, Anda hubungkan dengan positif dari baterai atau positif dari power supply, maka sepanjang jalur ini juga akan positif. Akan tapi beda dengan yang jalur sebelah sini ya. Jalur sebelah sini ini jalur atau bagian lubang atau matriks yang dipakai untuk memasangi komponen. Nah, bagian ini dia yang tersambung adalah yang vertikal. Jadi mulai A, B, C, D, E dia tersambung. Kemudian F, G, H, I, J juga tersambung. Tapi antara kolom pertama dengan kolom kedua ini putus, dia tidak tersambung. Nah, tujuannya apa nanti kita akan cek. Oke, ini adalah fungsinya. Jadi Anda bisa zoom out, zoom in. Ini fungsinya nanti kita bisa pasang komponen. Jadi kalau Anda klik salah satu lubang, misalkan Anda hubungkan dengan lubang lainnya, maka lubang di sini yang nomor 16 dengan 25 sudah terhubung. Kalau Anda klik, Anda hapus, situ juga bisa. Oke, sebagai contoh ya, kita punya resistor di sini. Resistornya kemudian kita akan resistor kita akan pasang. Kita perlu putar dulu resistornya. Memutarnya adalah dengan menggunakan yang di sebelah atas ini, pojok atas. Maka kita bisa pasang resistor, contohnya di sini. Kalau kita pasang resistor di sini, maka resistor ini terhubung dengan kolom nomor 9 dan kolom nomor 13. Seandainya saya tambahkan supply berupa baterai misalnya. Kita cari baterai di sini. Power supply juga ada yang bentuknya adjustable seperti ini, seperti yang biasanya ada di LED. Atau kita juga bisa pakai bentuknya baterai seperti ini. Seperti biasa kita bisa putar seperti ini. Atau kita pakai power supply yang di atas. Untuk sementara saya akan pakai dulu power supply yang ada di sini. Saya akan ikuti panduannya. Negatif masuk ke yang negatif. Kemudian positif akan saya sambung ke positif. Lalu saya akan sambung titik ini dengan positif, ya. Lalu titik yang sebelah sini dengan negatif. Ini mirip kalau misalkan saya buat rangkaian seperti ini. Saya punya baterai, kemudian saya punya resistor. Kebetulan baterainya 9 volt. Resistornya ini nilainya coklat hitam merah 1 kilo ya. 1 kilo. Coklat hitam merah 1 kilo ya, betul. Dan kalau ingin mengganti nilai resistansinya, kita bisa ambil kolom yang di pojok ini. Misalkan mau ganti menjadi 1 mega atau 100 kilo atau 50 kilo. Nanti otomatis dia akan merubah warna ya, kode warna. Untuk sementara kita pakai 1 kilo. Sebelah sini 1 kilo ohm. Dihukum
ohm, kita tahu bahwa kalau saya punya V sama dengan I dikali R ya. V-nya adalah 9 volt, maka I-nya adalah 9 dibagi 1 kilo ya. Maka dia harus punya arus yaitu sama dengan 9 dibagi 1000 ya. 0 atau 9 miliampere. Kita bisa coba cek di sini. Kita punya multimeter. Multimeter harus disambung secara seri. Maka saya akan sambung multimeter yang pertama ke sini dan yang kedua ke sini. Saya akan ambil set sebagai ampere. Oke, kalau sudah tersambung, untuk memulai simulasi kita bisa play di sini, ada start simulation. Ya. Dia akan menunjukkan 8,99 miliampere. Dekat sekali, hampir 9 miliampere. Oke. Saya ingin coba rangkaian yang kedua yang kemarin kita sering bahas, yaitu rangkaian pembagi tegangan ya. Saya punya 2 resistor, katakan di sini 1 kilo ohm, yang kedua juga 1 kilo ohm. Maka yang ini saya stop dulu. Saya akan tambahkan lagi 1 bisa duplicate. Oh, nggak bisa. Oke. Saya ambil lagi 1 resistor dan saya putar. Saya pasangnya di sebelah sini karena ini nyambung dan ini juga nyambung. Ya. Kalau misalkan kita punya rangkaian seperti ini, ya, maka biasanya yang kita tertarik adalah berapa tegangan di sini ya. Kita tahu kalau kita sebut ini R1, ini R2, maka V yang ada di sini itu sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 dikali Vs ya, 9 volt ya. Atau di sini 1 dibagi 2 dikali 9 volt atau 4,5 volt. Ya. Kita bisa cek apakah betul 4,5 volt ya. Cek dengan cara kita sambungkan ini ke ground, kemudian kita set ini sebagai tegangan, dan yang saya ukur adalah tegangan di titik ini, karena ini adalah resistor yang pertama, ini adalah resistor yang kedua, maka titik diantaranya yang akan saya ukur. Saya set sebagai tegangan, oke. Dan saya stop. Ya, 4,5 volt. Kalau misalkan ini saya rubah-rubah, katakan yang R1 saya naikkan jadi 9 misalnya, maka dia seketika berubah menjadi 900 mV. Kenapa? Karena R2-nya sekarang 1, sementara R1-nya dia 9 plus 1 atau 10 ya. Jadi 1/10 dikali 9 atau 0,9 volt, 900 mV. Oke, itu cara simulasi yang mudah di Tinkercad.
Lalu misalkan kita tidak ingin baterainya 9 volt misalnya. Saya nggak mau pakai baterai 9 volt, saya mau yang adjustable. Maka saya bisa pakai power supply. Power supply ini, seperti halnya power supply yang Anda kenal di lab, itu bisa dirubah tegangannya dengan cukup mudah, fleksibel. Biasanya kita hanya putar knobnya ini. Akan tapi ada yang konsepsi yang perlu dipahami soal arus ya. Jadi arus listrik itu istilah saya by demand. By demand itu artinya walaupun saya punya power supply yang saya set arusnya 5, dia tidak akan otomatis berarti mengalirkan arus 5 ampere. Kenapa? Karena tergantung berapa kebutuhannya. Sama ibaratnya seperti kalau Anda punya kompresor begitu ya. Kompresor yang Anda bisa atur adalah berapa tekanan yang dikeluarkan oleh kompresor. Flow rate itu tidak bisa kita atur semau kita karena flow rate sangat tergantung dengan demand. Ya. Kalau demand-nya tidak besar, maka dia tidak akan bisa mengalirkan flow dalam jumlah besar. Atau kalau demand-nya besar, kita tidak akan bisa perkecil dia kecuali kita perkecil demand-nya. Gitu. Jadi arus listrik ini bukan sesuatu yang bisa dikontrol dari power supply. Seperti halnya flow rate itu bukan sesuatu yang bisa dikontrol seketika dari tangki kompresor. Jadi tangki kompresor itu hanya bisa menentukan berapa tekanan yang ingin atau yang akan disuplai. Nah, demikian juga seperti power supply seperti ini. Jadi kalau misalkan saya punya power supply seperti ini, atau power supply apapun misalkan yang ada di lab begitu, walaupun Anda set arusnya, Anda beli power supply yang arusnya 100 ampere sekalipun, bukan berarti dia bisa mensuplai arus atau pasti mensuplai arus konstan sebesar 100 ampere. Kenapa? Karena arus listrik itu by demand. Biasanya kalau di power supply ada arus 5 ampere seperti ini, artinya dia bisa mengalirkan arus sampai maksimal 5 ampere. Itu kaitannya nanti dengan daya. Oke. Saya punya tegangannya 5 volt, arus maksimal 5 ampere, maka saya akan hubungkan seperti biasa ke breadboard. Seperti ini, lalu saya bisa start simulasi. Di sini Anda bisa lihat, kalau tadi kita pasang ampere meter di sini secara seri, keistimewaan kalau kita punya power supply lab seperti ini, dia juga bisa menunjukkan informasi berapa arus yang by demand saat ini dikeluarkan oleh power supply. Jadi walaupun tadi power supply-nya arusnya 5, yang dikeluarkan oleh power supply secara real hanya 500 mikroampere. Karena kebutuhannya hanya segitu. Bagaimana kemudian kok bisa kebutuhannya hanya segitu ya? Karena kita bisa cek ini 9 kilo ohm, yang sebelah sini adalah 1 kilo ohm, artinya total resistansinya ini 5 volt, 9 kilo ohm, yang sebelah sini 1 kilo ohm, artinya secara seri dia punya 10 kilo ohm. Maka arus yang betul-betul dihasilkan by demand adalah 5 dibagi 10.000 ya, atau 500 mikroampere, 0,5 miliampere. Kalau misalkan kita ingin dia mengalirkan arus yang lebih besar, maka total resistansinya harus diperkecil. Saya mau rubah ini menjadi katakan 9 ohm, yang ini juga 1 ohm. Maka harusnya menjadi 500 miliampere karena
total resistansinya 10 ohm. Ini dalam simulasi mungkin tidak terlalu masalah, tapi saya tidak sarankan ini dilakukan dalam percobaan nanti ya, karena hambatan 1 ohm atau 10 ohm itu hambatan yang termasuk kecil sekali. Kalau Anda gunakan perangkat seperti ini dengan power supply yang real seperti ini, biasanya resistor Anda akan terbakar karena tidak sanggup mendisipasikan arus yang sebesar itu. 500 mA itu arus yang cukup besar ya untuk permainan elektronika yang kecil-kecil seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Cukup mudah ya, bisa diikuti ya. Oke. Lalu Anda bisa juga nantinya memasangkan beberapa sensor. Sebagai contoh, Anda punya sensor temperatur di sini, sensor tilt di sini, sensor ultrasonik, sensor potentiometer, fotoresistor, sebagai contoh ya. Potentiometer lah yang paling mudah. Potentiometer itu, kalau kita gambarkan, pada prinsipnya sama dengan struktur seperti ini. Bahwa dia punya resistansi yang disusun melingkar seperti ini. Kemudian saya punya sebuah tuas yang bisa bergeser dari kiri ke kanan. Harusnya Anda sudah pernah bahas ini di pembahasan tentang sensor posisi dan displacement dan proximity. Jadi dia bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Kalau dia katakan bergerak ke kiri, maka dia seperti membagi tegangan itu menjadi dua ya. Katakan ini adalah 10 kilo ohm. Kalau dia tepat berada di tengah-tengah, maka dia membagi dua ini menjadi 5 kilo ohm dan 5 kilo ohm. Ini persis seperti apa yang kita punya di sini. Jadi kita bisa coba kalau kita pakai proximity seperti ini. Yang pertama saya akan sambung ke sini. Kaki yang kedua saya akan sambung ke sini. Kaki yang tengah ini adalah seperti bagian tengah yang ada di sini. Saya juga bisa cek berapa tegangan yang ada di sini ya. Ini saya akan sambung dengan ground. Yang kedua ini harusnya saya sambung ke atas. Yang kedua ini saya akan ukur bagian kaki yang tengah sebelah sini. Oke. Dia terukur 5 volt. Kenapa? Karena dia berada pada tuas yang paling kiri. Artinya kalau dibagi, ini adalah 0, di sini adalah 10. Tapi kita bisa geser. Ini. Katakan kalau kita persis berada di tengah-tengah, maka dia 2,5. Kalau kita berat posisinya ke sebelah sini, maka dia akan berubah. Anda bisa perhatikan, dengan cara seperti ini, kalau Anda hubungkan potentiometer ini dengan sesuatu yang berputar, selama putarannya itu sudutnya terbatas ya, artinya bukan berputar seperti motor yang continuous terus-menerus, katakan sudutnya terbatas, maka dia bisa digunakan sebagai sensor untuk membaca
posisi sudut ya. Artinya katakan di sini posisinya sekian derajat, sebelah sini posisinya sekian derajat, dan seterusnya. Ya. Pergerakan posisi, perubahan derajat akan mempengaruhi perubahan knop, yang perubahan knop ini akan mempengaruhi perubahan tegangan. Bergantung kepada berapa banyak putaran yang diperlukan. Sebagai orang mesin, Anda sangat tahu bagaimana memanipulasi perubahan sudut kan, dengan menggunakan gear set dan lain-lain. Tapi kalaupun misalkan diperlukan yang putarannya lebih dari 360 derajat, ada jenis potentiometer yang namanya multi-turn potentiometer. Artinya dia punya jumlah putaran yang lebih dari 360 derajat. Tapi contoh yang ada di sini itu putarannya seperti yang Anda pakai di setting putaran volume audio ya, misalkan ya, 0 sampai 100. Jadi ini tidak 360 derajat. Jadi ini kalau kita pandang seperti itu, ini adalah sensor sebetulnya. Ini sensor posisi, sensor sudut. Ada lagi sensor lain yang bisa kita coba, yaitu fotoresistor ya. Fotoresistor ini sensor cahaya yang dia resistansinya akan berubah bergantung intensitas cahaya yang mengenainya. Saya pasang di sebelah sini saja. Ini fungsinya kalau saya gambar seperti ini. Jadi ini adalah sensor yang luarannya adalah perubahan resistansi ya, seperti termistor, seperti resistance temperature detector, dan lain-lainnya. Jadi ini punya kemampuan untuk merubah-rubah nilai resistansinya bergantung kepada berapa banyak cahaya yang mengenainya. Nah, dengan cara seperti ini saya juga bisa pakai konsep seperti yang pertama tadi, supaya tidak penuh. Saya geser saja ini. Saya akan gantikan salah satu resistor ini dengan sensor cahaya. Ya. Seperti ini. Ya. Saya cek dia fotoresistornya, oke. Yang ini saya set kebalikan 1 kilo ohm. Ya. Lalu kita coba cek ya. Nah, ini cara di platform ini untuk mensimulasikan perubahan cahaya ya. Jadi kalau misalkan cahaya bertambah, maka nilai tegangannya akan turun. Kalau berkurang, nilai tegangannya naik. Artinya ketika cahayanya bertambah, nilai resistansinya turun. Ketika cahayanya berkurang, nilai resistansinya naik. Kita bisa cek juga kalau misalkan kita punya seperti ini. Kita cek dengan multimeter. Ya. Namanya multimeter, dia bisa mengecek beberapa hal sekaligus. Kita kali ini cek resistansi. Ya. Kita bisa cek, nah ini resistansinya turun sampai serendah 500 ohm dan naik sampai setinggi 180 kilo ohm. Jadi dia range-nya lumayan lebar. Ini biasanya dipakai, paling mudah Anda temukan adalah di sensor yang dipakai untuk menghidupkan atau mematikan lampu secara otomatis ya. Jadi ketika siang hari
ada sinar dari matahari yang cukup kuat, maka dia akan punya resistansi yang rendah. Ketika dipasang di rangkaian seperti ini, resistansi yang rendah menyebabkan tegangan pada pembagi tegangan seperti ini juga menjadi rendah, dan itu memberi sinyal kepada perangkat lain untuk mematikan lampu. Tapi sebaliknya, ketika sudah malam, sinar matahari berkurang, resistansi dia naik, sehingga pada rangkaian seperti ini tegangan yang keluar di pembagi tegangan ini juga naik, sehingga tegangannya lebih tinggi. Tegangan lebih tinggi akan memberi perintah untuk menghidupkan lampu. Jadi gitu kira-kira. Ini bagaimana kita bisa bermain-main dengan Tinkercad. Nanti Anda bisa explore sendiri. Saya akan pancing eksplorasi Anda dengan memberikan beberapa case study dalam bentuk tugas ya. Silakan Anda coba simulasikan dan Anda kerjakan di Tinkercad. Oh ya, ketika Anda mengerjakan nanti, Anda bisa ganti namanya di sini ya, di pojok kiri atas. Misalkan tugas 1 begitu ya. Jadi silakan Anda kerjakan di Tinkercad. Bagaimana mekanisme pengumpulannya nanti saya akan beri, tapi pada prinsipnya sebetulnya walaupun Anda tidak mengumpulkan, saya bisa cek apakah Anda sudah mengerjakan atau belum, karena saya bisa cek melalui Tinkercad. Jadi aktivitas yang Anda lakukan di Tinkercad saya bisa cek karena Anda sudah join di kelas yang tadi ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan?